Halo semuanya, di video ini kami dari kelompok 5 kelas SA601 ingin menjelaskan materi mengenai analisis aktivitas operasi. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Marianata Magdalena, Valentina Febrianti, Agus Saputra, dan Jordi Fernando. Materi dimulai dari pendahuluan. Laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu pengukuran aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan dasar akuntansi akrual. Menganalisis laba dan komponennya untuk menilai kinerja perusahaan dan resiko yang dihadapinya, dan untuk memprediksi jumlah dan ketidakpastian arus kas masa depan. Selanjutnya, konsep pengukuran laba. Laba ekonomi merupakan indikator dasar kinerja perusahaan, mengukur dampak keuangan seluruh kejadian pada suatu periode komprehensif. Laba ekonomi mencakup baik komponen berulang maupun tak berulang, dan karenanya tidak terlalu bermanfaat untuk meramalkan potensi laba masa depan. Laba permanen merupakan rata-rata laba stabil yang ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umur. Berbeda dengan laba ekonomi yang mengukur perubahan nilai perusahaan, laba permanen merupakan proporsi langsung dari nilai perusahaan. Umumnya, untuk perusahaan yang masih berlangsung, nilai perusahaan dapat dicerminkan dengan membagi laba permanen dengan biaya modal. Laba akuntansi mungkin terlihat serupa dengan laba ekonomi, namun laba akuntansi merupakan produk lingkup laporan keuangan yang melibatkan standar akuntansi yang beberapa di antaranya memiliki arti ekonomi, tetapi untuk yang lainnya mungkin tidak. Dengan adanya standar ini, memungkinkan adanya estimasi yang berbeda pada kasus yang sama. Suatu transaksi yang sama memungkinkan diperlakukan berbeda oleh suatu perusahaan. Laba akuntansi diukur berdasarkan konsep akuntansi akrual, yang mencakup baik aspek ekonomi maupun aspek permanen, namun bukan merupakan pengukuran laba langsung. Laba akuntansi mengalami masalah pada pengukuran. Hal ini dikarenakan laba akuntansi yang disajikan terkadang tidak mencerminkan realitas ekonomi yang ada. Selanjutnya, pengukuran laba akuntansi. Pendapatan dan keuntungan. Pendapatan merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau yang akan diperoleh dari aktivitas usaha yang berlangsung. Sedangkan keuntungan merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau akan diperoleh yang berasal dari transaksi atau kejadian yang tidak terkait dengan aktivitas usaha perusahaan yang sedang berlangsung. Beban dan kerugian. Beban merupakan arus kas keluar yang terjadi atau arus kas keluar yang akan terjadi yang berasal dari aktivitas perusahaan yang masih berlangsung. Sedangkan kerugian merupakan penurunan aktiva bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas sampingan perusahaan. Selanjutnya, alternatif analisis. Laba berulang dan tidak berulang. Laba berulang dan tidak berulang perlu diidentifikasi dalam menentukan komponen laba permanen dan sementara. Laporan laba rugi biasanya menyajikan 3 alternatif pengukuran laba, yaitu laba bersih dianggap sebagai pengukuran laba baris terbawah meskipun kenyataannya bukan. Pendapatan komprehensif mencerminkan hampir seluruh perubahan pada ekuitas yang tidak berasal dari aktivitas pemilik. Ia merupakan perkiraan akuntan atas laba ekonomi. Laba intermediasi atau laba yang masih berlangsung merupakan suatu pengukuran yang tidak mencakup pos luar biasa, dampak kumulatif perubahan akuntansi, dan dampak penghentian operasi. Laba inti merupakan pengukuran yang mengeluarkan semua pos yang tidak berulang yang dilaporkan dalam baris terpisah pada laporan keuangan. Pengukuran laba yang benar terkait dalam 2 hal antara lain: 1. Ditetapkan berdasarkan tujuan analisis. Laba memiliki 2 peranan penting yang berbeda dan tidak mungkin diterapkan pada saat yang bersamaan, seperti untuk mengukur perubahan bersih pada ekuitas dan untuk memberikan estimasi kekuatan laba yang berkelanjutan. 2. Laba akuntansi berasal hanya dari memasukkan atau mengeluarkan.
pos tertentu. Hal ini berarti pengukuran ini tetap merupakan pengukuran laba akuntansi dan terkait dengan distorsi akuntansi. Laba operasi dan non-operasi. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Terdapat 3 aspek penting, yaitu 1. Laba operasi terkait hanya dengan laba yang berasal dari aktivitas operasi. 2. Laba operasi terpusat pada laba perusahaan secara keseluruhan dan bukan hanya untuk pemegang ekuitas. 3. Laba operasi terkait hanya dengan aktivitas usaha yang masih berlangsung. Laba non-operasional mencakup seluruh komponen laba yang tidak tercakup dalam laba operasi, memisahkan komponen yang terkait dengan aktivitas keuangan dengan komponen yang terkait dengan operasi yang dihentikan. Pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif dihitung dengan menyesuaikan laba bersih dengan pos kelebihan kotor, yang jika digabung akan menjadi pendapatan komprehensif. Hitungan pendapatan komprehensif dari suatu perusahaan laba bersih. Pendapatan komprehensif lainnya, penambahan atau pengurangan keuntungan atau kerugian kepemilikan efek yang belum direalisasi. Penambahan atau pengurangan penyesuaian translasi valuta asing. Penambahan atau pengurangan penyesuaian tambahan kewajiban pensiun minimum. Penambahan atau pengurangan keuntungan atau kerugian kepemilikan instrumen derivatif yang belum direalisasi. Pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif mencakup yaitu surplus bersih, mencerminkan suatu perubahan ekuitas pemegang saham yang berasal dari sumber selain transaksi pemilik. Yang kedua, surplus kotor, terjadi penyesuaian ekuitas. Selanjutnya, pos yang tidak berulang. Ada 4 jenis pos yang tidak berulang. Yang pertama, pos luar biasa. Yang kedua, pos penghentian segmen. Yang ketiga, perubahan akuntansi. Dan yang keempat, pos khusus. Yang pertama, pos luar biasa. Pos luar biasa dapat dibedakan dari sifat tidak biasa dan jarang terjadinya. Sebagian besar, pos luar biasa terkait dengan keuntungan dan kerugian dari pelunasan awal utang. Ada 2 jenis pos luar biasa. Yang pertama bersifat tidak biasa dan yang kedua tidak sering terjadi. Bersifat tidak biasa, suatu kejadian atau transaksi yang sangat tidak normal dan tidak terkait atau hanya terkait secara kebetulan dengan aktivitas biasa dan umumnya dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua tidak sering terjadi, suatu kejadian atau transaksi yang sewajarnya tidak diharapkan terjadi pada masa depan yang dekat. Penjelasan akuntansi pos luar biasa. Pos luar biasa dilaporkan pada baris terpisah setelah pajak pada laporan keuangan setelah laba usaha yang masih berlangsung. Saat suatu perusahaan melaporkan pos luar biasa, laba usaha yang masih berlangsung dinamakan laba sebelum pos luar biasa. Pos yang sifatnya hanya tidak biasa atau jarang terjadi, atau tetapi tidak keduanya, tidak dapat digolongkan sebagai pos luar biasa. Penjelasan analisis pos luar biasa. Pos luar biasa sifatnya tidak berulang karena akan dikeluarkan dari laba saat menghitung laba permanen. Perbandingan antar waktu atau antar perusahaan. Pos luar biasa ini seringkali terkait dengan operasi. Namun pos ini berbeda dengan pendapatan atau beban operasi karena sifatnya tidak berlangsung. Yang kedua, pos penghentian segmen. Penjelasan operasi yang dihentikan. Perusahaan kadangkala melepas suatu divisi atau unit produk. Saat pelepasan yang terkait dengan segmen, usaha yang diidentifikasi secara terpisah ini terjadi. Jadi diperlukan perlakuan akuntansi khusus pada laporan laba rugi. Penjelasan akuntansi operasi yang dihentikan. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan, aktiva dan aktivitas usaha dari segmen yang dihentikan harus dapat dipisahkan dengan jelas, baik secara fisik maupun operasional. Dari aktiva dan aktivitas usaha entitas yang lainnya, akuntansi pada laporan usaha yang dihentikan memiliki 2 sisi, yaitu yang pertama, laporan keuangan tahun berjalan atau 2 tahun sebelumnya dinyatakan kembali setelah mengeluarkan dampak operasi yang dihentikan dari pos yang berada sebelum laba yang masih berlangsung. Yang kedua, keuntungan atau kerugian terkait dengan penghentian usaha dilaporkan secara terpisah setelah dikurangkan pajak dan dikeluarkan dari laba usaha yang masih berlangsung. Perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian penghentian usaha
atau untuk tahun berjalan atau 2 tahun sebelumnya. Dalam kategori yaitu yang pertama, laba atau rugi operasi segmen yang dihentikan sehingga manajemen menentukan tanggal penghentian. Dan yang kedua, laba atau rugi pelepasan, termasuk laba atau rugi operasi selama periode. Penjelasan analisis operasi yang dihentikan. Penyesuaian bersifat langsung dalam menganalisis operasi yang dihentikan untuk tahun berjalan maupun untuk 2 tahun sebelumnya, karena perusahaan diwajibkan menyajikan kembali laporan laba rugi dan melaporkan laba atau rugi operasi yang dihentikan secara terpisah. Dan yang ketiga, perubahan akuntansi, yaitu perusahaan dapat mengubah metode akuntansi dan asumsi yang mendasari laporan keuangan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, adanya standar akuntansi baru. Yang kedua, untuk dapat mencerminkan aktivitas atau kondisi usaha yang berubah dengan lebih baik. Yang ketiga, untuk mempercantik laporan keuangan, terutama melakukan manajemen laba. Penjelasan melaporkan perubahan akuntansi. Standar akuntansi dapat dibedakan dalam empat bentuk perubahan akuntansi, yaitu yang pertama, perubahan prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi terjadi saat perusahaan berpindah dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi. Akuntansi akrual membutuhkan estimasi beberapa hal seperti masa manfaat aktiva, biaya garansi, keusangan persediaan, asumsi pensiun, dan piutang tak tertagih. Yang ketiga, perubahan entitas pelaporan. Perubahan entitas pelaporan berasal dari berbagai cara, termasuk publikasi awal laporan keuangan, konsolidasi, dan perubahan kebijakan konsolidasi terkait anak perusahaan. Dan yang terakhir, koreksi kesalahan. Kesalahan pada laporan keuangan dapat berasal dari kesalahan aritmetika, kesalahan aplikasi prinsip akuntansi, atau kesalahan pengungkapan informasi. Penjelasan analisis perubahan akuntansi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis perubahan akuntansi, yaitu yang pertama, perubahan akuntansi adalah tidak memiliki konsekuensi yang harus khas, baik saat ini maupun masa depan. Yang kedua, perubahan dapat mencerminkan realita ekonomi. Perubahan akuntansi biasanya termotivasi oleh manajemen laba, sehingga terkadang terjadi manipulasi laba. Yang ketiga, menilai dampak perubahan akuntansi terhadap perbandingan antar waktu. Artinya, memastikan bahwa setiap perbandingan, terutama antar waktu, dibuat berdasarkan satu set aturan akuntansi yang konsisten. Dan yang terakhir, mengevaluasi dampak perubahan akuntansi, baik terhadap laba ekonomi maupun laba permanen. Yang terakhir, pos khusus. Pos khusus mengacu pada transaksi dan kejadian tidak biasa atau sering terjadi. Tetapi bukan keduanya. Pos khusus ini merupakan tantangan bagi analisis karena beberapa alasan, yaitu tidak ada panduan GAAP yang jelas mengenai pos khusus. Implikasi ekonomi pos khusus seperti beban restrukturisasi sangat rumit. Dan banyak pos khusus bersifat opsional sehingga dapat digunakan untuk tujuan manajemen laba. Terdapat 3 penjelasan pos khusus. Yang pertama, penurunan nilai aktiva, yaitu nilai harus dibedakan baik dari restrukturisasi maupun pelepasan segmen. Kedua hal ini berbeda baik dari segi pelakuan akuntansi maupun implikasi ekonominya. Pelepasan segmen usaha diperlakukan sebagai penghentian operasi yang telah dibahas sebelumnya, sementara penurunan nilai aktiva dicatat pada pos khusus. Yang kedua, beban restrukturisasi. Beban ini terkait dengan perubahan utama dalam usaha dan strategi perusahaan. Restrukturisasi seringkali menimbulkan biaya. Divestasi unit usaha seringkali menimbulkan kerugian. Permintaan kompensasi karyawan yang diberhentikan. Kerugian yang berasal dari penghapusan nilai aktiva dan persediaan. Penghentian awal sewa yang mahal, serta investasi dan perbaikan baru yang perlu dibayar. Yang ketiga, analisis pos khusus. Kurangnya paduan dalam menganalisis pos khusus ini menciptakan kesempatan manajemen laba. Tantangan lain adalah untuk memahami dasar ekonomi suatu pos khusus, terutama beban restrukturisasi. Sebagian besar beban khusus ini terdiri dari beban operasi yang seharusnya tercermin pada laba permanen. Pada dasarnya,
Beban khusus mencerminkan beban masa lalu yang dinyatakan terlalu rendah atau investasi untuk perbaikan profit di masa depan. Fokus utamanya adalah standar penurunan nilai SVAS 121 adalah neraca karena tidak seperti laba terdistorsi oleh beban satu kali. Beban ini terutamanya penurunan nilai persediaan dan aktiva jangka panjang. Memperbaiki kemampuan neraca untuk mencerminkan realita usaha dengan melaporkan aktiva hampir sebesar nilai realisasi bersihnya. Selanjutnya pengakuan pendapatan. Yang pertama, panduan pengakuan pendapatan. Dari perspektif analisis, pengakuan pendapatan akrual yang tidak layak dapat menyebabkan dua hal yang tidak diinginkan, yaitu yang pertama, jika perusahaan mengakui pendapatan sebelumnya atau terlambat, maka pendapatan akan diakui pada periode yang salah. Yang kedua, jika perusahaan mengakui pendapatan sebelumnya, adanya kepastian realisasi yang layak, maka pendapatan dapat diakui pada satu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalik pada periode lain. Maka laba periode pertama dinyatakan terlalu tinggi dan periode berikutnya terlalu rendah. Kedua, ketidakpastian penagihan pendapatan. Perusahaan menyisihkan suatu cadangan untuk piutang tak tertagih untuk mencerminkan ketidakpastian penagihan piutang dari penjualan kredit. Jika tidak terdapat keyakinan yang wajar mengenai ketertagihan piutang, praktik memberikan prosedur umum untuk menangguhkan pengakuan pendapatan hingga kas tertagih. Yang pertama, pengakuan pendapatan jika terdapat hak untuk mengembalikan. Jika kondisi tersebut dipenuhi, pendapatan penjualan dan biaya penjualan diakui, tetapi dikurangi untuk mencerminkan taksiran pengembalian dan beban terkait. Jika tidak dipenuhi, pengakuan pendapatan ditangguhkan. Yang kedua, pendapatan franchise. Standar akuntansi untuk franchisor mewajibkan bahwa pendapatan komisi franchise dari penjualan franchise diakui hanya ketika seluruh jasa yang material dan kondisi yang terkait dengan penjualan sebagian besar telah dilakukan atau dipenuhi oleh franchisor. Yang ketiga, perjanjian pembiayaan produk. Perjanjian pembiayaan produk merupakan perjanjian yang melibatkan transfer atau perolehan persediaan oleh sponsor yang atau meskipun seringkali menyerupai penjualan pendapatan secara substansi yang merupakan perangkat pembiayaan persediaan. Selanjutnya yang keempat, pendapatan kontrak. Berdasarkan metode akuntansi presentase penyelesaian yang digunakan untuk kontrak jangka panjang, penjualan dan laba kotor diakui saat pekerjaan dilakukan berdasarkan hubungan antara biaya akrual yang terjadi dengan taksiran biaya penyelesaian total. Penjualan dan laba kotor disesuaikan secara prospektif berdasarkan revisi estimasi biaya kontrak total dan nilai kontrak. Taksiran kerugian dicatat saat dapat diidentifikasi. Klaim kepada pelanggan diakui sebagai pendapatan saat klaim dibayar. Jumlah piutang yang masih belum dibayar setelah 1 tahun tidak signifikan. Yang kelima, implikasi pengakuan pendapatan terhadap analisis laporan keuangan. Pengakuan pendapatan merupakan titik kritis penentuan laba. Maka harus ada metode yang memastikan bahwa metode tersebut mencerminkan realita ekonomi secara layak. Mengetahui adanya masalah pengakuan pendapatan, SEC menyatakan pendapat bahwa adanya ketidakpastian signifikan terkait dengan kemampuan penjualan untuk merealisasikan pembayaran yang tidak tunai yang berasal dari transaksi yang seringkali terjadi jika pembeli memiliki modal sedikit atau banyak kewajiban, atau jika aktiva pembeli sebagian besar berasal dari penjual. Karakteristik ini menimbulkan kerugian apakah pendapatan layak diakui. Beban tangguhan. Beban tangguhan merupakan biaya yang telah terjadi yang ditangguhkan karena diharapkan manfaatnya dapat dirasakan pada periode masa depan. Motivasi untuk menangguhkan biaya adalah agar dapat mengaitkan biaya dengan manfaat yang diharapkan. Motivasi ini mendasari kapitalisasi seluruh aktiva jangka panjang. Yang pertama, lead bank. Aktivitas penelitian dapat bertujuan untuk menemukan sesuatu, dan aktivitas pengembangan sebenarnya merupakan bagian dari penelitian. Aktivitas penelitian dan pengembangan tidak termasuk perubahan operasi saat ini, yang rutin dan berkala, penelitian pasar, dan aktivitas pengujian.
Akuntansi penelitian dan pengembangan. Karakteristik aktivitas lead bank menimbulkan kesulitan dalam akuntansi, maka adanya kewajiban perusahaan untuk membebankan biaya lead bank saat terjadi hanya biaya material, peralatan, dan fasilitas yang memiliki kegunaan alternatif di masa depan atau pada proyek lead bank atau yang lainnya yang dikapitalisasi sebagai aktiva berwujud. Selanjutnya, analisis penelitian dan pengembangan. Apa yang dapat kita asumsikan dengan aman adalah membebankan pengeluaran lead bank menghasilkan neraca yang lebih konservatif. Kemungkinan hanya ada sedikit kejutan tidak enak dari aktivitas lead bank yang dilakukan dengan perlakuan akuntansi saat ini. Namun, analisis kita harus menyadari bahwa dengan kurangnya informasi mengenai potensi manfaat, kita juga tidak menyadari akan potensi kerugian yang memaksa perusahaan untuk menghabiskan banyak dana dalam proyek lead bank yang sangat menjanjikan, namun kegagalannya tidak terelakkan. Yang kedua, software. Pengembangan software komputer merupakan aktivitas khusus yang tidak sesuai dengan pengeluaran aktivitas lead bank yang biasa. Pengembangan software untuk tujuan pemasaran merupakan aktivitas saat ini yang mengarah pada pendapatan saat ini dan masa depan. Software untuk didistribusi merupakan persediaan dan dibebankan terhadap pendapatan sebagai harga pokok penjualan. Yang ketiga, industri pertambangan. Biaya eksplorasi dan pengembangan pada industri ekstraktif. Risiko pada industri ekstraktif terkait dengan ketidakpastian, dan untuk penentuan laba, ketidakpastian menimbulkan masalah pengukuran dan pengakuan. Masalahnya adalah apakah biaya eksplorasi dan pengembangan secara layak ditaksir akan tertutup oleh penjualan sumber daya alam, akan dibebankan saat terjadi atau dikapitalisasi dan diamortisasi sepanjang taksiran masa manfaat masa depan. Selanjutnya, akuntansi industri ekstraktif. FASB menyarankan akuntansi successful efforts untuk perusahaan minyak dan gas alam. Perlakuan ini mengarahkan bahwa biaya eksplorasi dikapitalisasi saat terjadi sampai jumlah maksimum tertentu. Jumlah ini ditentukan oleh nilai sekarang cadangan perusahaan. Baik perusahaan publik atau perusahaan lain diwajibkan untuk mengungkapkan metode akuntansi untuk biaya yang berasal dari aktivitas penghasil minyak dan gas dan cara disposisi kapitalisasi biaya tersebut. Selanjutnya, implikasi analisis industri ekstraktif. Dua metode yang biasa digunakan dan variasi pada metode ini dapat secara signifikan menghasilkan hasil berbeda, antara lain akuntansi successful effort mewajibkan hubungan langsung antara biaya yang terjadi dengan cadangan khusus yang ditemukan sebelum biaya eksplorasi dan pengembangan dikapitalisasi. Sebaliknya, akuntansi full cost memperkenankan perusahaan untuk mengklarifikasi aktivitas eksplorasi dan pengembangan yang tidak berhasil sebagai aktiva. Yang keempat, beban tangguhan lainnya. Perusahaan seringkali mengkapitalisasi biaya awal sebagai beban tangguhan dan diamortisasi sepanjang suatu taksiran masa manfaat masa depan. Terdapat perbedaan manfaat menangguhkan biaya awal dan relokasi pada praktiknya. Karena beban tangguhan seringkali mewakili manfaat tak berwujud masa depan, maka sifatnya serupa dengan aktiva tak berwujud. Kompensasi untuk karyawan. Pertama, tinjauan atas kompensasi tambahan untuk karyawan. Tekanan sosial, kompetisi, dan langkanya karyawan yang berbakat telah menimbulkan kompensasi tambahan untuk karyawan selain gaji. Beban yang dapat diidentifikasi ini tidak menimbulkan masalah pengakuan akuntansi dan akrual. Kompensasi tambahan lain, karena sifat yang dapat berubah atau kontingen, tidak dapat sesuai dengan pengakuan akuntansi penuh atau tepat waktu. Beberapa dari kompensasi tambahan beserta akuntansinya dijelaskan berikut. Pertama, kontrak kompensasi tangguhan merupakan perjanjian untuk membayar karyawan masa depan. Beberapa dengan syarat tertentu.
Akuntansi umumnya mewajibkan bahwa paling tidak nilai sekarang kompensasi tangguhan ini diakui secara sistematis dan rasional sepanjang periode karyawan bekerja dimulai dari penandatanganan kontrak. Kedua, hak apresiasi saham merupakan hak atas sejumlah tertentu saham yang diberikan kepada karyawan. Akuntansi memberikan metode untuk mengalokasikan beban sepanjang periode pemberian jasa. Perubahan harga pasar dari suatu periode ke periode lain tercermin sebagai penyesuaian beban kompensasi. Ketiga, kompensasi saham junior memberikan karyawan hak untuk membeli saham jenis tertentu pada harga pasar atau yang ditentukan oleh apresiasi independen yang lebih rendah dari harga saham perusahaan karena tidak memiliki hak suara, dividen, atau hak likuidasi. 2. Opsi saham. Kompensasi karyawan berbasis saham. Kompensasi karyawan ini atau kadangkala disebut hak saham karyawan merupakan bentuk kompensasi insentif yang paling terkenal. Ada banyak alasan, yaitu pertama, untuk meningkatkan kinerja dan memberi karyawan kepemilikan pada perusahaan dan karenanya menyatukan insentif karyawan dan perusahaan. Kedua, sarana untuk menarik karyawan yang berbakat dan giat berusaha. Ketiga, memberikan kompensasi kepada karyawan tanpa perlu mencatat biaya. Keempat, merupakan bentuk kompensasi karyawan namun tidak memiliki dampak langsung terhadap arus kas. Selanjutnya, karakteristik kompensasi berbasis saham. Kompensasi karyawan berbasis saham merupakan perjanjian kesempatan yang diberikan suatu perusahaan kepada karyawannya. Bahkan karyawannya dapat membeli sejumlah saham tertentu pada perusahaan dengan harga tertentu atau setelah melewati suatu tanggal tertentu di masa depan. Selanjutnya, dasar ekonomis kompensasi karyawan berbasis saham. Manfaat maupun biaya kompensasi karyawan berbasis saham antara lain. Pertama, manfaat kompensasi karyawan berbasis saham adalah potensi kenaikan nilai perusahaan yang berasal dari dampak insentif terhadap perilaku karyawan. Kedua, biaya kompensasi karyawan berbasis saham terletak pada potensi dampak ilusinya, yaitu saat eksekusi kompensasi karyawan berbasis saham memindahkan kekayaan dan pemegang saham kepada karyawan dengan mendului kepemilikan pemegang saham sekarang dalam perusahaan. Akuntansi dan pelaporan kompensasi karyawan berbasis saham. Terdapat dua masalah akuntansi utama yang terkait dengan kompensasi karyawan berbasis saham. Kompensasi karyawan berbasis saham yaitu pertama, dilusi laba per saham, kedua, pengakuan biaya kompensasi karyawan berbasis saham. 3. Analisis kompensasi karyawan berbasis saham. Biaya kompensasi karyawan berbasis saham merupakan biaya sesungguhnya, namun laba akuntansi tidak mengakui biaya ini atau rekomendasi SFAS 123, namun tidak mewajibkan pengakuan amortisasi biaya pada opsi laba akuntansi. Secara khusus, pengakuan dampak kompensasi karyawan berbasis saham mengurangi laba Pfizer sekitar 7%. 4 hal yang perlu diperhatikan yaitu: pertama, meskipun dampak persentase tidak besar, jumlah absolutnya cukup besar. Kedua, laba proforma tidak mencerminkan dampak kompensasi karyawan berbasis saham secara keseluruhan karena biaya opsi sebelum tahun 1995 dibatalkan. Ketiga, penting untuk memahami dampak yang tersembunyi kompensasi karyawan berbasis saham, yaitu dampak permanen yang ditaksir akan berlanjut terus. Keempat, banyak perusahaan dan industri lain yang terkena dampak yang lebih besar dibandingkan dengan Pfizer. Selanjutnya, bunga dan pajak. Pertama, biaya bunga. Bunga merupakan kompensasi atas penggunaan uang. Bunga merupakan kelebihan kas yang dibayar atau ditagih atas jumlah uang pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Bunga ditentukan oleh berbagai faktor, dan faktor terpenting adalah resiko kredit atau utang tak dapat dibayar dari peminjam. Beban bunga ditentukan oleh tingkat bunga, pokok pinjaman, dan jangka waktu. Penghitungan bunga.
Beban bunga perusahaan merupakan tingkat nominal yang dibayarkan untuk pendanaan melalui utang, termasuk pada kasus obligasi, amortisasi, diskon, atau premium. Beban yang terkait dengan utang yang diamortisasi sepanjang masa pengeluaran utang akan menambah biaya bunga efektif. Kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga diwajibkan sebagai bagian dari biaya aktiva yang dibangun atau diproduksi oleh perusahaan untuk digunakan sendiri, atau termasuk biaya yang dibangun atau diproduksi oleh perusahaan pihak lain dengan pembayaran di muka atau berkala. Tujuan kapitalisasi bunga adalah untuk, yang pertama, mengukur biaya akuisisi aktiva dengan lebih akurat. Kedua, mengamortisasi biaya akuisisi terhadap pendapatan yang diperoleh dari aktiva tersebut. Menganalisis bunga. Perhitungan laba per saham dilusian menggunakan jumlah saham beredar pada kondisi terjadi konvensi utang yang dapat dikonversi. Efek ini memberikan beban tambahan pada tingkat bunga melalui dilusi laba per saham. Bunga mencerminkan biaya periode dan tidak perlu dikapitalisasi. Akuntansi kapitalisasi bunga masih belum jelas, sehingga mengarah pada keragaman dalam praktik. Kedua, pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi dan standar pelaporan pajak penghasilan mewajibkan pendekatan aktiva dan kewajiban, terutama pada pajak tangguhan ditentukan terpisah untuk setiap komponen pembayar pajak, atau satu entitas individu atau satu kelompok entitas yang dikonsolidasi untuk kepentingan pajak. Untuk setiap wilayah pajak, cadangan penilaian harus cukup untuk mengurangi aktiva pajak tangguhan hingga sebesar jumlah yang mungkin direalisasi. Aktiva pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan disesuaikan terhadap efek perubahan tarif pajak dan perubahan hukum. Efek ini tercermin pada laba dari operasi yang masih berlangsung pada periode tersebut. Pengungkapan pajak penghasilan. Perusahaan memberikan ringkasan komponen kewajiban dan aktiva pajak tangguhannya. Aktiva pajak tangguhan berasal dari beban akrual pada laporan laba rugi yang belum dibayar dan karenanya bukan merupakan pengurangan pajak. Analisis pajak penghasilan. Analisis ini kita harus memahami hubungan antara laba sebelum pajak dengan beban penghasilan. Aktiva pajak tangguhan ini akan dikurangi dengan penyisihan penilaian sejauh kemungkinan terjadi realisasi sebagian atau seluruh pengurangan pajak terutang atau atas penghasilan kena pajak selama periode terbawa ke depan. Meskipun terdapat perbedaan alokasi pajak, akuntansi menghasilkan akrual pajak yang lebih wajar dan karenanya angka yang lebih wajar. Alokasi pajak antara periode juga baik ditinjau dari perspektif analis, yaitu aktiva yang pengurangan pajak masa depannya dikurangi tidak lebih berharga dari aktiva yang memiliki pengurangan pajak yang lebih besar. Kelemahan alokasi pajak antar periode adalah tidak adanya pengakuan nilai sekarang kewajiban atau hilangnya manfaat pada masa depan. Pengungkapan pajak penghasilan memberikan penjelasan mengenai tingkat beban pajak efektif berada dengan tarif pajak wajib. Ini merupakan sarana penting dalam menganalisis apakah manfaat pajak saat ini atau biaya tambahan yang dikenakan pada perusahaan yang ditaksir akan berlanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis aktivitas operasi. Terima kasih.